Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat semua? Alhamdulillah baik. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi sharing bersama-sama dengan para pendidik PAUD hebat yang mengikuti kegiatan Diklat Lanjut PAUD. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mata latih pemberdayaan orang tua pada satuan PAUD. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nah, ini profil saya teman-teman. Nama saya Sri Wahyuningsi, tapi anak-anak biasa memanggil saya Bunda Ning. Saya adalah pengelola KB Durian Emas, Kelurahan Banjarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Teman-teman sudah pernah ada yang ke Banyumas? Oke, sekarang sebelum kita masuk kepada tema, kita coba ice breaking dulu ya, biar anak teman-teman segar ya, lebih fresh. Hari ini kita akan mencoba bermain warna ya. Nanti saya akan menunjukkan beberapa warna. Perintahnya adalah sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Siap? Baik, siap ya. Nah, ini warna apa teman-teman? Warna ya, bukan tulisannya. Oke, terima kasih. Ternyata teman-teman masih fokus, siap mengikuti kegiatan selanjutnya. Lebih fresh ya. Baik, sebelum kita masuk ke tema inti, kita akan bersama-sama menengok lagi dasar pemikiran tentang berbagai sudut pandang keluarga dan pendidikan anak usia dini. Ada filosofi yang menjadi dasar pemikirannya. Kita semua sudah paham filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu bapak pendidikan kita. Teman-teman ada yang sudah tahu? Ada 3 filosofi besarnya. Ada yang mau menyampaikan? Oke, terima kasih Bunda Indah. Mau menyampaikan? Betul sekali. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Yang kedua Ing Madyo Mangun Karso, dan yang ketiga Tuturi Handa Yani. Kemudian setiap kegiatan pasti ada tujuan. Nah, ada beberapa tujuan yang bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama, dapat membangun 2 arah yang positif antara orang tua dan pendidik. Kemudian yang kedua, melibatkan orang tua sebagai relawan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua dalam pengasuhan yang tepat, memberikan layanan kesehatan, gizi anak, dan membantu pembelajaran di rumah sesuai dengan saran-saran pendidik. Serta yang keempat, menyusun program pemberdayaan orang tua baik secara daring maupun luring. Serta yang terakhir yaitu melaksanakan program pemberdayaan orang tua yang sudah disusun di masing-masing satuan PAUD. Nah, sekarang kita harus paham apa peran dan fungsi keluarga. Teman-teman sebelumnya harus tahu apa itu pengertian keluarga, apa fungsi keluarga, dan bagaimana menciptakan suasana kekeluargaan dan keharmonisan dalam suatu keluarga. Nah, di sini ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi sosialisasi. Ada yang bisa menyebutkan arti fungsi sosialisasi? Ya, Bunda Handa bisa? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, fungsi religius. Ada yang mau menyebutkan kembali? Oke, terima kasih Bunda Tanti. Betul, jadi fungsi religius itu adalah dimaknai dalam keluarga tersebut, keluarga berfungsi untuk mengenalkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak, mengenalkan Tuhan sebagai pencipta, bagaimana anak-anak diajarkan berbudi pekerti yang baik, berakhlak mulia, dan sebagainya. Kemudian fungsi rekreatif, fungsi untuk hiburan, untuk kesenangan.
bagaimana keluarga menjadi sebuah tempat yang membahagiakan bagi semua anggota keluarganya. Dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian sosial. Sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana penanaman pendidikan karakter pada anak usia dini. Yang pertama, keteladanan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kedisiplinan. Keempat, toleransi. Dan yang terakhir, anak-anak juga harus dikenalkan tentang kemandirian. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Boleh raise hand atau menulis di chat. Silahkan. Nanti kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau mungkin jawabannya belum memuaskan, nanti yang lain boleh bisa menyampaikan. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya. Kemudian kita akan belajar bagaimana kiat sukses dalam mendisiplinkan anak usia dini. Yang pertama, gunakan komunikasi positif. Jauhkan dari komunikasi yang tidak baik atau komunikasi negatif. Kemudian, beri waktu dan keyakinan yang pasti kepada anak-anak. Beri penguatan positif, ajarkan toleransi pada anak-anak, dan mendidik kemandirian anak usia dini. Walaupun masih kecil, didiklah kemandiriannya. Kemudian, kita juga akan belajar tahapan program pemberdayaan orang tua. Yang pertama, persiapan program. Yang kedua, penyusunan program. Yang ketiga, pelaksanaan program. 4, jangan lupa evaluasi internal. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi. Nah, sebelum ditutup, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua. Tugasnya adalah tugas individu. Masing-masing peserta, susunlah program pemberdayaan orang tua di lembaga. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Iya, betul. Jadi nanti masing-masing peserta pasti akan berbeda, karena program pemberdayaannya itu disesuaikan dengan pertama kebutuhan lembaga, yang kedua visi misi, kemudian yang ketiga lingkungannya seperti apa. Jadi tidak akan sama. Diingat tadi apa saja nih urutan bagaimana membuat program pemberdayaan orang tua di lembaga. Kita ingatkan lagi ya tahapannya. Yang pertama, persiapan program. Silahkan programnya dipersiapkan, mau membuat apa. Kemudian setelah persiapan, susunlah program sebaik mungkin. Ya, apa saja nih yang akan dibuat. Kemudian setelah disusun, pelaksanaan program. Pelaksana itu kapan, kemudian siapa yang bertanggung jawab, kegiatannya apa, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa ada kegiatan evaluasi internal. Jadi setiap program harus dibiasakan dievaluasi. Jadi kalau ada kekurangan, kita cari perbaikan. Kalau yang sudah baik kita tingkatkan, dan jangan lupa monitoring dan evaluasi program. Begitu, siap teman-teman? Nanti kalau sudah saya beri waktu 10 menit ya untuk menyusun program pemberdayaan orang tua di lembaga. Nanti teman-teman bisa kirim kepada panitia. Nanti kalau belum sesuai atau mungkin teman-teman belum merasa puas, nanti bisa dilengkapi bersama-sama dengan komunitas sekolahnya. Ya, sudah jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, terima kasih Bu Indah di chat sudah menanyakan bagaimana keterkaitan pemberdayaan orang tua dengan keberhasilan pembelajaran anak-anak. Terima kasih Bunda Indah pertanyaannya ini di chat. Jadi betul sekali, ini sangat terkait dengan keberhasilan kegiatan yang ada di sekolah. Karena salah satu indikatornya adalah orang tua berperan penuh, berperan aktif dalam lembaga tersebut. Ingat teman-teman, ada yang namanya Trisentra Pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Begitu ya.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.